Baik, materi yang pertama yaitu mengenai trigonometri dalam segitiga siku-siku. Hal yang perlu kita ketahui yaitu trigonometri adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan antara sudut dan sisi dalam segitiga. Pada segitiga siku-siku, hubungan ini sangat erat dan dapat dinyatakan dalam bentuk perbandingan sisi-sisi segitiga yang disebut dengan sinus, kosinus, dan tangen. Konsep dasar yaitu yang pertama, segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang memiliki satu sudut siku-siku yang kita ketahui siku-siku yaitu 90 derajat. Kemudian sisi-sisi segitiga siku-siku. Yang pertama yaitu sisi miring. Sisi miring ini sisi terpanjang dan berhadapan dengan sudut siku-siku. Yang kedua ada sisi depan. Sisi depan adalah sisi yang berhadapan dengan sudut yang sedang kita tinjau. Yang ketiga ada sisi samping. Sisi samping adalah sisi yang bersisian dengan sudut yang sedang kita tinjau dan bukan sisi miring. Kemudian ada perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri ada tiga. Yang pertama yaitu sin depan per miring, kemudian cos samping per miring, dan tan depan per samping. Di sini saya membuat contoh yaitu segitiga siku-siku A, B, dan C, di mana sisi AB atau sisi miring 10 cm dan sudut A 30 derajat. Maka cara mencari sisi BC atau sisi depan sudut A yaitu sin A sama dengan BC per AB. Sin 30 derajat sama dengan BC per 10. BC sama dengan 10 dikali sin 30 derajat yaitu 5 cm. Kemudian yang kedua, cara mencari sisi AC atau sisi samping sudut A. Cos A sama dengan AC per AB. Cos 30 derajat sama dengan AC per 10. AC sama dengan 10 dikali cos 30 derajat, hasilnya yaitu 5 akar 3 cm. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Trigonometri sangat berguna dalam berbagai bidang, seperti yang pertama yaitu fisika, yaitu mempelajari gerak proyektil, gelombang, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu teknik, yaitu menghitung ketinggian bangunan, jarak, dan sudut dalam konstruksi. Baik, saya akan menjelaskan tentang persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri adalah persamaan matematika yang memuat fungsi-fungsi trigonometri seperti sinus, kosinus, dan tangen dari suatu sudut yang belum diketahui nilainya. Sederhananya, kita mencari nilai-nilai sudut yang memenuhi persamaan tersebut. Ada beberapa cara menyelesaikan persamaan trigonometri. Yang pertama menggunakan identitas trigonometri, yang kedua mengubah ke bentuk persamaan kuadrat, yang ketiga menggunakan rumus-rumus trigonometri, yang keempat menggambar grafik. Nah, ini merupakan contoh dari persamaan trigonometri, yaitu tentukan himpunan penyelesaian trigonometri yang memiliki persamaan cos X sama dengan cos alfa. Dengan dua rumus cara menyelesaikannya. Yang pertama itu X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Yang kedua yaitu X sama dengan min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Contoh soalnya ini, cos 2X sama dengan cos 50 derajat. Kita akan menggunakan rumus yang pertama yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Kita masukkan ke dalam rumus yang ini tadi. 2X sama dengan 50 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Jadi
X sama dengan 50 derajat ditambah K dikali 360 derajat dibagi 2. X sama dengan 25 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Dan rumus yang kedua itu X sama dengan min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Kita masukkan contohnya ke dalam rumus. 2X sama dengan min 50 ditambah K dikali 360 derajat. X sama dengan min 50 ditambah K dikali 360 derajat per 2. X sama dengan min 25 ditambah K dikali 180 derajat. Nah, barulah dari sini kita ubah untuk mencari kelipatan himpunan penyelesaian dan dimulai dari kelipatan 0. Caranya 25 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat sama dengan 25%. Ini merupakan himpunan penyelesaian karena di sini 25 merupakan himpunan penyelesaian. Kita akan lanjutkan untuk mencari kelipatan berikutnya hingga tidak termasuk himpunan penyelesaian. Dan kelipatan yang selanjutnya yaitu kelipatan 1 dengan cara 25 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat. 180 derajat dikali 180 ditambah 25 derajat yaitu 205. Ini merupakan himpunan penyelesaian karena syaratnya itu X besar dari 0 kecil dari 360 derajat. Nah, kita akan mencari kelipatan berikutnya yaitu kelipatan 2 dengan cara X sama dengan 25 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat. 180 derajat dikali 2 yaitu 360 derajat ditambah 250 sama dengan 385 derajat. Ini bukan merupakan himpunan penyelesaian karena melebihi batas. Untuk memastikannya lagi, kita melakukan kelipatan berikutnya yaitu kelipatan ketiga. X sama dengan 25 derajat ditambah 3 dikali 180 derajat sama dengan 565. Ini bukan himpunan penyelesaian karena melebihi banget. Nah, kita memasuki rumus yang kedua. Cara mencari kelipatan dengan menggunakan rumus yang kedua yaitu sama dengan rumus yang pertama. Cuma bedanya di sini, kalau rumus yang pertama itu menggunakan min, kalau rumus yang pertama tidak menggunakan min dan rumus yang kedua itu menggunakan min. Kita mulai dari kelipatan 0. X sama dengan min 25 ditambah 0 dikali 180 derajat sama dengan min 25. Ini tidak merupakan himpunan penyelesaian karena himpunan penyelesaian itu syaratnya X besar dari 0 kecil dari 360 derajat. Karena ini min 25 ini merupakan jauh banget dari batas, tidak termasuk batas. Lanjut dengan kelipatan kedua yaitu kelipatan 1. X sama dengan 25 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat sama dengan 155 derajat. Ini merupakan himpunan penyelesaian. Dan lanjut ke kelipatan yang selanjutnya yaitu kelipatan 2. 25 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat sama dengan 355 derajat. Ini juga termasuk himpunan penyelesaian. Nah, lanjut dengan kelipatan yang terakhir
yaitu kelipatan 3. Dengan cara mencarinya, min 25 ditambah 3 dikali 180 derajat sama dengan 515. Ini tidak termasuk himpunan penyelesaian karena melebihi batas. Nah, himpunan penyelesaian dapat mendapatkan hasil 25, 205 derajat, 155 derajat, dan 335 derajat. Sekian dan terima kasih. Saya akan menjelaskan identitas dan kesamaan trigonometri. Apa itu identitas trigonometri? Jadi identitas trigonometri ini adalah persamaan yang selalu benar untuk setiap nilai sudut yang memenuhi syarat. Sederhananya, identitas trigonometri adalah aturan-aturan dalam trigonometri yang selalu berlaku. Alasan kenapa kita membutuhkan identitas trigonometri. Identitas trigonometri memungkinkan kita untuk menyederhanakan ekspresi trigonometri yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. Identitas trigonometri digunakan untuk membuktikan kebenaran rumus-rumus trigonometri lainnya. Dan identitas trigonometri sering digunakan dalam menyelesaikan persamaan trigonometri. Jenis-jenis trigonometri. Yang pertama ada identitas dasar. Terbagi menjadi dua, yaitu Pythagorean yang terdapat 3 aturan. Sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. 1 ditambah tan kuadrat theta sama dengan secant kuadrat theta. 1 ditambah kotangen theta sama dengan kosekant kuadrat theta. Yang kedua, koefisien yang terdapat 4 aturan. Tan theta sama dengan sin theta per cos theta. Kotangen theta sama dengan kosekant theta per sin theta. Secant theta sama dengan 1 per cos theta dan kosekant theta sama dengan 1 per sin theta. Lalu ada identitas sudut komplemen yang terdapat 6 aturan. Yang pertama, sin dari 90 derajat dikurang theta sama dengan cos theta, dan cos dari 90 derajat dikurang theta sama dengan sin theta. Tan theta, tan dari 90 derajat dikurang theta sama dengan cos theta. Secant dari 90 derajat dikurang theta sama dengan kosekant theta. Kotangen dari 90 derajat dikurang theta sama dengan tangen theta. Dan kosekant dari 90 derajat dikurang theta sama dengan secant theta. Yang ketiga ada identitas sudut rangkap yang terdapat 3 aturan, yaitu sin 2 theta sama dengan 2 sin theta cos theta, cos 2 theta sama dengan cos kuadrat theta dikurang sin kuadrat theta sama dengan 2 cos kuadrat theta dikurang 1 sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat theta. Tan 2 theta sama dengan 2 tan theta dibagi 1 dikurang tan kuadrat theta. Contoh penyederhanaan. Ekspresi trigonometri dari sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta ditambah tan kuadrat theta. Menggunakan identitas Pythagorean, kita tahu sin kuadrat theta ditambah cos theta sama dengan 1, maka ekspresi menjadi 1 ditambah tan kuadrat theta. Dan menggunakan identitas Pythagorean lagi, kita dapatkan 1 ditambah tan kuadrat theta sama dengan secant kuadrat theta. Contoh pembuktian. Bahwa sin theta ditambah pi per 2 sama dengan cos theta. Menggunakan rumus penjumlahan sinus, kita dapatkan sin theta ditambah pi per 2 sama dengan sin theta cos pi per 2 ditambah cos theta sin pi per 2. Karena cos pi
per 2 sama dengan 0 dan sin P per 2 sama dengan 1, maka persamaan menjadi sin theta dikali 0 ditambah cos theta dikali 1 yang hasilnya adalah cos theta. Apa itu kesamaan trigonometri? Jadi kesamaan trigonometri adalah persamaan yang hanya berlaku untuk nilai-nilai sudut tertentu. Berbeda dengan identitas yang selalu benar, kesamaan hanya benar untuk solusi-solusi tertentu. Contohnya, sin X sama dengan setengah. Persamaan ini hanya benar jika X sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat, atau X sama dengan 150 derajat ditambah K dikali 360 derajat dengan K adalah bilangan bulat.